Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Fajar dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Dikarenakan kami sedang ada acara dan kendala masing-masing yang harus pulang di rumah, jadi kita akan melakukannya dengan Google Meet atau Zoom. Kami akan membacakan materi dengan judul pemeliharaan atau maintenance. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Tata Pradanuti dan teman-teman saya. Saya Gesta Izra Wijaya dan saya mewakili teman saya Indra Gigi Widodo yang tidak bisa mengikuti Zoom pada kali ini karena ada suatu kendala. Saya Farid Turiksan. Saya Usangkan Maulana Mansuruddin. Saya Muhammad Afif Abadi. Untuk materi berikutnya atau outline terdiri dari 1. Pentingnya pemeliharaan, kedua metode-metode pemeliharaan, yang ketiga pengertian dan program kesejahteraan, 4. Keselamatan dan kesehatan kerja, dan yang kelima hubungan industrial Pancasila. Materi pertama adalah mengapa pemeliharaan menjadi faktor penting yang akan dibacakan oleh Mas Ezra. Dipersilakan. Oke, jadi yang pertama ada mengapa pemeliharaan menjadi faktor penting. Jadi pemeliharaan adalah usaha mempertahankan dan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Jadi untuk fungsi pemeliharaan karyawan adalah menyangkut perlindungan kondisi fisik, mental, dan emosi karyawan. Karyawan adalah aset kekayaan utama di setiap perusahaan yang selalu ikut aktif berperan dan paling menentukan tercapai tidaknya tujuan perusahaan. Jadi, keamanan dan keselamatan perlu mendapat pemeliharaan sebaik-baiknya dari pimpinan perusahaan. Kemudian untuk tujuan pemeliharaan akan dibacakan oleh Mas Pusangkan. Ayo Mas Pusangkan, dipersilahkan. Baik, yang berikutnya ada tujuan pemeliharaan. Tujuan pemeliharaan ini ada 8 ya. Yang pertama untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang kedua meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan. Yang ketiga meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover karyawan. Keempat memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan karyawan. Yang kelima meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya. Yang keenam memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan. Yang ketujuh mengurangi konflik serta menciptakan suasana yang harmonis. Dan yang terakhir mengefektifkan pengadaan karyawan. Asas-asas pemeliharaan dibagi menjadi 5. Yang pertama asas manfaat dan efisiensi. Yang kedua asas kebutuhan dan kepuasan. 3. Asas keadilan dan kelayakan. Keempat asas peraturan legal. Dan yang terakhir asas kemampuan perusahaan. Kemudian ada metode-metode pemeliharaan yang akan saya bacakan. Metode pemeliharaan ada 5 jenisnya, yaitu yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi adalah suatu alat pengalian informasi dari komunikator kepada komunikan agar antara mereka terdapat interaksi. Interaksi terjadi jika komunikasi elektil atau dipahami. Yang kedua adalah insentif. Insentif adalah daya perangsang yang diberikan kepada karyawan tertentu berdasarkan prestasi kerjanya agar karyawan terdorong meningkatkan produktivitas kerjanya. Manajer yang efektif dapat menciptakan pemeliharaan karyawan yang baik dengan cara menerapkan metode insentif yang paling tepat. Yang ketiga ada metode insentif, jenis insentif, dan bentuk-bentuk insentif. Berikutnya ada pengertian dan program kesejahteraan yang akan dibacakan oleh Mas Afif. Dipersilakan.
yang selanjutnya yaitu pengertian dan program kesejahteraan. Pentingnya kesejahteraan. Kesejahteraan karyawan adalah balas jasa pelengkap atau material dan non-material yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan. Tujuannya untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental karyawan agar produktivitas kerjanya meningkat. Kesejahteraan yang diberikan sangat berarti dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental karyawan beserta keluarganya. Pemberian kesejahteraan akan menciptakan ketenangan, semangat kerja, dedikasi, disiplin, dan sikap loyal karyawan terhadap perusahaan sehingga labor turnover relatif rendah. Kemudian berikut ada jenis kesejahteraan yang akan dibacakan oleh Mas Farid. Persilakan. Yang selanjutnya ada jenis-jenis kesejahteraan. Yang pertama, dari segi ekonomi ada uang pensiun, fasilitas, dari segi fasilitas ada masjid, selanjutnya pelayanan ada dokter, dan selanjutnya yang D, keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja alias KKK akan menciptakan terwujudnya pemeliharaan karyawan yang baik. KKK ini harus ditanamkan pada diri masing-masing individu karyawan dengan penyuluhan dan pembinaan yang baik agar mereka menyadari pentingnya keselamatan kerja bagi dirinya maupun untuk perusahaan. Apabila banyak terjadi kecelakaan, karyawan banyak yang menderita, absensi meningkat, produksi menurun, dan biaya pengobatan semakin besar. Ini semua akan menimbulkan kerugian bagi karyawan maupun perusahaan bersangkutan. Karena memungkinkan karyawan terpaksa berhenti bekerja sebab cacat dan perusahaan kehilangan karyawannya. Hal ini yang mendorong pentingnya KKK ditanamkan pada diri para karyawan. Bahkan perlu diberikan hukuman bagi karyawan yang tidak memakai alat-alat pengamanan seperti masker, sarung tangan, tutup mulut dan hidung saat bekerja. KKK ini merupakan tindakan kontrol preventif yang mendorong terwujudnya pemeliharaan karyawan yang baik. Kemudian yang terakhir ada E, hubungan industrial Pancasila HIP. Oke, jadi yang terakhir itu ada hubungan industrial Pancasila atau HIP. HIP itu adalah hubungan antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa atau buruh, keselamatan, dan pemerintah. Didasarkan atas nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila Pancasila dan UUD 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia. Baik, sekian dari kelompok kami, hasil presentasi kami. Jika ada salah kata dari kelompok kami atau kata-kata yang kurang mengenakan, kami mohon maaf. Sekian dari kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.